tidak ada, silakan doa dan memulai sidang skripsinya. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis baru di Kelurahan Kapuas Karangdulu, Kabupaten Sintang tahun 2024. Adapun latar belakang tuberkulosis itu sendiri, tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksi yang menyerang paru-paru atau organ tubuh lainnya yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis atau Mycobacterium tuberculosis. Menurut WHO, jumlah orang yang terdiagnosa tuberkulosis tahun 2021 secara global sebanyak 10,6 juta kasus. Kasus tuberkulosis di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000 kasus. Kasus tuberkulosis di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 sebesar 69.120 kasus. Di wilayah kerja Puskesmas Semendrian pada tahun 2022 kasus tuberkulosis berjumlah 111 kasus. Kelurahan dengan kasus terbanyak di wilayah kerja Puskesmas Semendrian yaitu Kelurahan Kapuas Karangdulu dengan jumlah kasus pada tahun 2022 sebanyak 27 kasus. Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis baru di Kelurahan Kapuas Karangdulu. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis baru di wilayah kerja Puskesmas Semendrian khususnya di Kelurahan Kapuas Karangdulu. Adapun manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi Puskesmas sebagai sumber data, informasi dan acuan bagi Puskesmas dalam meningkatkan capaian keberhasilan pengobatan tuberkulosis baru. Kemudian bagi Istikharah Sintang, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi di perpustakaan dan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian yang ada. Kemudian bagi masyarakat sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai faktor apa saja yang mengalami kejadian tuberkulosis baru. Kemudian untuk teori, adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Heilbrook, yang mana teori Heilbrook menyebutkan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, faktor perilaku dan faktor agen. Adapun faktor lingkungan di sini yaitu faktor lingkungan isi rumah. Ada 4 variabel yang diangkat di sini yaitu ventilasi rumah, pencahayaan, kepadatan hunian, dan kotak rumah. Kemudian faktor perilaku yaitu variabel yang diangkat di sini yaitu perilaku merokok. Untuk kerangka konsep, variabel dependen pada penelitian ini yaitu kejadian tuberkulosis dengan variabel independen atau variabel yang diteliti yaitu ventilasi rumah, kepadatan hunian, suhu ruangan, perilaku merokok, dan kontak rumah. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan test kontrol dengan jumlah sampel sebanyak 42 yang terdiri dari 14 kasus dan 24 kontrol. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Semendrian yaitu di Kelurahan Kapuas Karangdulu. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu analisis univariat dapat kita lihat pada tabel 4.2 yaitu distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin, yang mana responden laki-laki dan responden perempuan jumlahnya sama yaitu 21. Kemudian pada tabel 4.3 yaitu distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan,
Sintang. Ventilasi yang tidak memenuhi syarat pada kelompok kasus sebanyak 11 dan kelompok kontrol sebanyak 4. Dan ventilasi yang sudah memenuhi syarat pada kelompok kasus sebanyak 3, kelompok kontrol sebanyak 24. Dengan nilai OR yaitu 22,0 dan p-value 0,01 atau di bawah 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan ventilasi terhadap kejadian tuberkulosis di Kelurahan Kompas Hulu dengan risiko 22 kali mengalami tuberkulosis dibandingkan dengan ventilasi yang sudah memenuhi syarat. Kemudian pada tabel 4.11 yaitu variabel kepadatan hunian. Kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat pada kelompok kasus sebanyak 9 dan pada kelompok kontrol sebanyak 2, yang sudah memenuhi syarat pada kelompok kasus sebanyak 5 dan kelompok kontrol sebanyak 26. Dengan nilai OR 23,4 dan p-value 0,01 atau di bawah 0,05. Yang artinya dapat disimpulkan bahwa ada hubungan kepadatan hunian dengan kejadian tuberkulosis di Kelurahan Kompas Hulu Kabupaten Sintang dengan nilai risiko 23 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan hunian yang sudah memenuhi syarat. Kemudian pada tabel 4.12 yaitu variabel suhu, yang mana suhu yang tidak memenuhi syarat pada kelompok kasus sebanyak 12 dan kelompok kontrol sebanyak 2, yang sudah memenuhi syarat pada kelompok kasus sebanyak 2 dan kelompok kontrol sebanyak 26 dengan nilai OR 78,9 dan p-value 0,01 atau di bawah 0,05. Yang artinya dapat disimpulkan bahwa ada hubungan suhu ruang dengan kejadian tuberkulosis di Kelurahan Kompas Hulu Kabupaten Sintang dengan nilai risiko 78 kali dapat mengalami tuberkulosis dibandingkan dengan suhu yang sudah memenuhi syarat. Kemudian tabel 4.13 yaitu variabel perilaku merokok. Kelompok kasus yang merokok sebanyak 10 dan kelompok kontrol sebanyak 5. Kelompok kasus yang tidak merokok sebanyak 4 dan kelompok kontrol sebanyak 23. Dengan nilai OR 11,5 dan p-value 0,02 atau di bawah 0,05. Yang artinya dapat disimpulkan bahwa ada hubungan perilaku merokok dengan kejadian tuberkulosis baru di Kelurahan Kompas Hulu Kabupaten Sintang tahun 2024 dengan risiko 11 kali dapat mengalami tuberkulosis dibandingkan dengan yang tidak merokok. Kemudian variabel terakhir yaitu kontak serumah. Pada kelompok kasus yang pernah kontak serumah dengan penderita sebanyak 5 dan kontrol 0 atau tidak ada yang pernah kontak serumah. Kelompok kasus yang tidak pernah kontak serumah sebanyak 9, kelompok kontrol 28 dengan nilai p-value 0,02 atau di bawah 0,05. Yang artinya dapat disimpulkan ada hubungan kontak serumah dengan kejadian tuberkulosis di Kelurahan Kompas Hulu Kabupaten Sintang tahun 2024. Kemudian kesimpulan, adapun kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama, responden kasus berjumlah 14 dan responden kontrol berjumlah 28 dengan responden laki-laki sebanyak 21 sama dengan responden perempuan sebanyak 21. Kemudian yang kedua, ada hubungan antara luas ventilasi terhadap kejadian tuberkulosis di Kelurahan Kompas Hulu Kabupaten Sintang dengan nilai p-value 0,01 atau di bawah 0,05 dengan nilai OR 22,0 dan nilai konsider intervalnya yaitu 4,19 sampai 119,51. Kemudian yang ketiga yaitu ada hubungan antara kepadatan hunian terhadap kejadian tuberkulosis di Kelurahan Kompas Hulu Kabupaten Sintang dengan nilai p-value 0,01 atau di bawah 0,05 dengan nilai OR 23,4 dan nilai konsider intervalnya 3,84 sampai 142,49. Kemudian yang keempat yaitu ada hubungan antara suhu terhadap kejadian tuberkulosis di Kelurahan Kompas Hulu Kabupaten Sintang dengan nilai p-value 0,01 atau di bawah 0,05 dengan nilai OR 78,0 dan nilai konsider intervalnya 9,78 sampai 621,78. Kemudian yang kelima yaitu ada hubungan antara merokok dengan
Kabupaten Sintang dengan nilai value 0,02 atau di bawah 0,05 dengan nilai OR 11,5 dan nilai confidence intervalnya 2,54 sampai 2,0. Kemudian yang terakhir yaitu ada hubungan antara kontak rumah terhadap kejadian tuberkulosis di Kelurahan Kompostenan Hulu Kabupaten Sintang dengan nilai p-value 0,02 atau di bawah 0,05 dengan nilai OR 4,11 dan nilai confidence intervalnya 2,32 sampai 7,25. Kemudian saran yang pertama yaitu bagi masyarakat diharapkan mampu memperbaiki kondisi rumah sesuai kriteria rumah sehat seperti menambah lubang ventilasi, genteng kaca. Karena dengan penambahan ventilasi dapat mempengaruhi intensitas pencahayaan yang cukup dan sirkulasi udara yang baik. Kemudian bagi puskesmas Megerian, yang pertama dapat meningkatkan upaya penyuluhan terkait dengan pentingnya memperbaiki rumah sesuai dengan kriteria rumah sehat. Yang kedua, melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penularan tuberkulosis dan menyusun program pencegahan tuberkulosis. Bagi stikers kampus saya, diharapkan kriteria ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kerjasama dengan puskesmas Sungai Durian dalam bidang kesehatan khususnya dalam upaya pencegahan penularan tuberkulosis. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melaksanakan penelitian lanjutan tentang kejadian tuberkulosis dengan penambahan variabel-variabel yang akan diteliti. Baik, demikian penyampaian presentasi hasil skripsi saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat sore. Baik, terima kasih nanti atas paparannya. Berikutnya saya serahkan waktu semuanya kepada Ibu Indonesia expert untuk menguji skripsi dari saudara Nancy Krisnawati. Silakan.
orang sakit bukan? Penderita itu bukan? Yang masalahnya itu Pak, yang kasus tuh yang ini yang dokumentasi keempat. Yang keempat. Yang pojok bawah itu, pojok kanan bawah itu. Ya Pak. Yang mana? Yang ada di kain. Iya. Masker ya. Nanti kalau di layanan itu apa itu enggak niat kamu mau nolong tolong juga nanti berarti ini yang sudah tahu ternyata sudah tahu ternyata nggak bisa. Waktu kemarin ngambil data jumlahnya personil berapa? Waktu ngambil data bilang saya ini banyak personil yang diteliti loh. 42. Waktu gimana yang dengan waktu itu? Kan itu yang 14-nya kasus tuh. Kenapa gimana kamu faktornya 14 kasus yang selanjutnya yang kamu komentarnya berdasarkan apa? Nah, 42 itu dari mana sih angka itu? Untuk merumuskannya apa? Kan ini kan kita kasih tahu kan Bu, kemarin kasusnya itu yang di rumah sakit kan 14, tapi saya buat berbanding 2, jadi hasilnya itu 42. Perbuatannya 2, ya 12 kali 2 14 kali 2 terus ditambah 14 kasus. 14 kali 2 itu berapa? 28 Ditambah 14 kasus. total kasusnya yang di 14 itu berapa? Kemarin data terakhirnya itu 14 Bu. Kalau yang tahun lalu itu udah 7. Yang terakhir tadi Dari 14. kemudian kontrolnya kamu 2 kali lipat. Cara menentunya di kelurahan itu gimana? Cara menentukan, oh ini responden saya yang 28. Kemarin kita minta arahan dari kelurahan Bu, kelurahannya, ada kasih di kelurahan. Terus kita kan juga ada bawa data dari puskesmas kan Bu, itu kan ada alamat itu. Nah, jadi kita ngambilnya itu kemarin di gangguan sebelumnya itu untuk kontrolnya. Ya, Sembarang ya Bu. Di kelurahan yang sama. di berapa tempat mengambil Kalau yang ada alamat di rumah dilewatkan. sejumlah 20 berapa? Itu berapa desa sih kalau orang Kemarin itu kan KPRT ya. RT-nya ada berapa?
Harusnya kalau secara teori, secara konsep, tempat mengurangi efek itu di mana? Di tengah-tengah Bu. Di tengah. Ya, di bawah tengah. Kenapa di bawah tengah? Aktivitas orang tuh dari mana? Karena aktivitas sebagian besar penghuni rumah itu dianalogikan di ruang keseluruhan yang bisa dari situ bukan di dapur, ya. Jadi pertanyaannya sebagian besar itu di mana? Kalau nggak punya ruang tengah, ternyata saya hanya punya ruang tamu sama kamar. Pokoknya yang di ruang tamu ternyata banyak yang kamu bersih di situ aja, nggak usah di ruang kemana-mana, ya. Terus habis itu diarahkan ke tempat. Dihitung Bu tempatnya. Kan pada datanya itu kan ini Bu kita itu panjang rumah sama lebarnya kan Bu. Kita sesuaikan dengan orang-orang yang ada di rumah itu. Memenuhi syarat atau enggak? Dikatakan syarat bila 10 meter per orang. minimal, ya. Kalau kurang dari berarti tidak Tidak ada syarat. dari hasil yang didapatkan, ya. Ternyata semuanya bukan ya, Bu. Saya lihat yang terakhir hasil yang di kotak semua, ya, Bu. Kenapa kayaknya nggak bisa ya? Itu Bu, karena ada yang nilai 0 Bu di kelompok kontrol. Karena kelompok kontrol itu tidak ada yang pernah satu rumah dengan bercetak Bu, jadi 0. Jadi OS-nya tidak ada kalau ada yang 0. Karena kamu mengatakan apa hasilnya? Yang dibaca kalau ada sel yang nol, yang dibaca apa? Misalnya, Continuity correction. yang dibaca continuity correction kalau ada sel yang nol. Itu Bu. Yang di bawahnya Bu. Itu apa sih? Bisa exit test. Musim hujan. Nilai OM itu apa kalau di sini? Untuk melihat resikonya Bu. Melihat resikonya. Semakin besar berarti makin berisiko. Semakin berisiko dari 5 variabel yang sudah mesti lakukan penelitian, mana yang paling berisiko? Variabel suhu. Variabel suhu.
baik, semakin baik, semakin bagus, semakin baik. Terus jadi berisiko kejadian terus ya. Tidak. Ya, karena berhubungan dengan sifat dari mikrobakterium tuberkulosis. Dari riset tersebut, apa yang bisa Nancy berikan masukan? Masukan itu adalah untuk masyarakat ataupun untuk institusi pelayanan kesehatan. Kalau untuk masyarakat sendiri, itu Bu, masyarakat di sana ada beberapa yang responden yang itu ada beberapa yang dia penjelasannya bagus, tapi katanya dia jarang buka pintu depan kalau siang hari. Katanya itu buat apa yang tetangganya masuk. Terus Terjadi pencahayaan susah masuk Bu dalam rumah. Jadi rumahnya cuma tahu. jadi meskipun punya ventilasi kan bisa tutup. Ya, Maksudnya kan lebih baiknya tidak hanya mengadakan ventilasi kan Bu, tapi pintu depan kalau pada siang hari itu buka. Biar situasi udaranya bagus, pencahayaannya bisa masuk. siapa yang dalam kehidupan edukasi yang harus seperti itu? Itu sih Bu, Solusinya apa? solusinya yang nggak usah takut sama yang bukan, dibuka aja pintunya kalau siang, biar pencahayaannya bisa masuk ke dalam rumah. Mungkin ayam masuk ke bokong orang. Iya, sebenarnya lebih baiknya ayam itu di kandang Bu. Berarti harusnya edukasinya ke siapa? Ke tetangganya. Biar ayamnya di kandang. Kalau tetangganya Oh, mau, tetangga mau. Kamu harus gunakan apa kalau kayak gitu? Berarti sama-sama siapa? Gunakan yang bersama. Hanya yang edukasi bapak ibu yang punya peliharaan, menetapkan jaga kebersihan. Selain itu, kalau untuk layanan kesehatan apa yang bisa kamu Mungkin lebih ke ini sih Bu, upaya perubahan untuk masyarakatnya, karena memang ada beberapa yang pengetahuannya masih kurang, ada juga yang bertanya kok bisa ventilasi bisa ngaruh ke tuberkulosis, kok bisa buka pintu bisa ngaruh, kok bisa cahaya bisa ngaruh, masih banyak yang bertanya seperti itu. Mana waktu seperti itu apa yang akan bisa lakukan? Ya, saya hanya memberikan edukasi seputar penularan Bu. Kalau rumah tuberkulosis tersebut bisa bertahan hidup di rumah dengan kondisi 10 tahun atau sirkulasi udaranya kurang baik. Selain edukasi ada lagi nggak? Yang hubungan sama peliharaan? Baik, terima kasih Nurul. Berikutnya mendapat kreatif dasar MSCMS silakan teknologi membahas pemasaran masukan kepada silakan Bapak. terima kasih Pak Ibu yang berbahagia, saudari Nancy Trisnawati. Ini Trinawati, apa namanya? Tipe Pak. Ya? Trisna atau Trina? Trisna Pak. Namanya sendiri ya dia salahkan. Iya Pak. Nah, apalagi isinya kan. Nanti kalau masuk ke ini apa? Ibu ID tidak masuk ya nggak bisa. Nanti berubah lagi Nancy jadi tensi kan. Jadi tensi Trinawati ya. Itu juga tipu ya. Iya Pak. Ya, di nama Nancy jadi tensi. Ya, Trisnawati jadi Trinawati kan. Baik, kita ini dalam penelitian ini ya, kira-kira yang siapa-siapa saja yang berkontribusi dalam penelitian ini. Nah, banyak. Tapi di data kata pengantarnya itu banyak. Ya,
Itu ya? Saya ya banyak. Berarti disebut berterima kasih kepada yang banyak. Siapa saja? dosen pembimbing, penguji, terus bapak lurahnya juga. Ada terus dapat luar sih? Sebut namanya. Nanti dulu kalau banyak baca. Iya. Kebetulan Pak Lurah itu teman saya tuh. Iya, ada Pak cerita Ferry Harto, Ade Ferry Harto. ada di sama-sama bapak. Nah, aku baru sampai. Ada Pak Erika katanya mesti langsung sih ketemu sih Pak, salam ya. Kebetulan ini apa sekretaris saya di koperasi. Siapa lagi ya? Ada tulis masih itu. Siapa lagi? RT-nya. Nah, di situ lah RD. Siapa lagi? Enggak. Tugas Pak. Yang Anda dapat angka-angka itu dengan siapa Anda dapat angka itu? Angka jumlahnya 40 orang itu siapa? Nah, ada nggak? Ini berikan kontribusi tidak? Oh, nomor itu. Ada tulis nggak di sini? Nggak ada. Kan korresponden sangat bagus. Lagi responden, kemudian di halaman 4 ini kapuas kanan itu besar, kapuas besar, kanan besar, kanan besar. Karena itu nama tempat, nama orang, nama negara itu harus kapital ya depannya. Nah, jadi itu apa tuh penting ya. Kemudian yang pada halaman 4 juga ada tipe nih, faktor-faktor. Nah, jadi bukan mempengaruhi yang berhubungan, karena Anda bukan eksperimental ini. Nah, jadi kan case control kan, ya. Jadi ya apa saja yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru. Jadi konsisten kalau tuberkulosis paru, tuberkulosis paru. Kalau Anda dia kalau misalnya ada tuberkulosis paru dan itu dalam tubuh ya boleh ya itu nanti seperti kata dia nanti ada juga yang gantung. Kalau kajian penelitiannya landscape ya, landscape ya. Bahasa konkret ya, kita konkret. Bisa membaca bisa ya di konkret ya. Kalau konkret ukurannya dijelaskan beda. Ukuran 10 nggak apa-apa, harus 12 kotak dulu. Kalau konsep seharusnya video itu yang Bagian atas. Iya, berarti enak. Oh, kalau dia ada tetap Iya. Nah, kemudian yang tadi droplet nuklei, nah itu di cetak miring ya. Kemudian yang berikutnya ya banyak nanti yang tipe-tipe nama itu tipe apa lagi? Iya. Kemudian tadi ini coba kita halaman 57. Nah, karena ini tadi bukan eksperimen, maka kita menghadap di jurus 1 4.0 40 hubungan
hubungan ventilasi dengan kejadian tuberkulosis, bukan terhadap ya. Kalau pengaruh ya pengaruh ini terhadap itu bukan itu. Nah kalau ini hubungan dengan info. Nah, sementara di halaman 58 ini dengan betul. Jadi hubungan pada umumnya dengan kejadian tuberkulosis. Kemudian coba baca halaman 61 pada pasal itu. Benar salah ini. Presentasi kontak rumah coba. Halaman 61. Penjelasan saja. Apa mau sama Pak? Nah, kasus misal 100%. Coba baca ya. Oh iya. Seharusnya dibaca dulu yang kasusnya berapa kasusnya kan yang pernah tuh 30,7% kan, baru kontrolnya 0 kan, kiri kanan kan. Coba lihat di cara baca yang halaman 60 itu kelompok kasus sebanyak 71,4% kan, halaman 60 itu. Sementara kontrolnya adalah 17,9. Nah, demikian juga di halaman 1. Ya, yang kasusnya itu adalah 35,7 dan kontrolnya 0, kan itu. Nah, ini kok 100% dari mana? Ya, tertarik ya. Sekolah saya tahu. Nah, ini salah kata-kata. Sebaiknya gini, seharusnya berdasarkan tabel 4 ini 1, 4. Nah, jadi persentase kontaknya yang mana? Anda baca tabel itu berdasarkan tabel 441. Persentase kontak serumah yang pernah kontak serumah dengan tuberkulosis pada kelompok kasus sebanyak 35,7%, sedangkan kelompok kontrolnya sebanyak 0. Itu sudah 0% tadi. Biasanya itu tidak usah baca 0% kan? 0 ya, 0 pasti 0 gitu ya. 0 itu tidak ada. 0 itu ada angkanya, tapi tidak ada nilainya. Kalau kosong itu ya tidak ada kan gitu. Kemudian tempat tulis ya di tempat pustaka ini ikut coba halaman 2 mengikuti yang lain New Roman 12 detik dengan spasi 1 spasi per ini. Nanti baru antar daftar pustaka itu 1,5. Satu dengan misalnya ini dengan ini kan 1 spasi ya. Ini 1 spasi, kemudian yang ini 1,5 ya. 1 spasi. Nah ini ya 1 spasi. Nah tadi hubungan ventilasi dengan kejadian tuberkulosis kan ada hubungannya. Nah mengapa ini ada hubungannya? Karena ventilasi mempengaruhi pencahayaan. Ventilasi udara mempengaruhi ini pencahayaan saja. Pencahayaan dan sirkulasi. Iya, jadi dua itu yang kemudian maka ventilasi ini yang pertama tadi pencahayaan, yang kedua sirkulasi udara di dalam rumah tadi ya. Jadi supaya tidak terjadi kelembaban suhu kan gitu. Nah, ada tulisan ada. Nah, jelaskan tadi. Sudah jelaskan sehingga ketika Anda ditanya kenapa ventilasi penting tadi ditanya oleh responden ini kan tak tahu jawabnya kan. Nah, dan karena tadi kalau dia ventilasi tidak baik maka pertama sirkulasi udaranya jadi tidak terjadi sirkulasi udara yang baik sehingga tidak ada udara yang keluar dan tidak ada udara yang masuk. Kemudian yang kedua tadi suhu kan mempengaruhi kelembaban di dalam ruangan itu dalam ruangan itu sehingga menyebabkan tadi agentnya itu
bertahan dalam tubuh seseorang. Makanya dijelaskan ini berdasarkan hasil penelitian. Jadi ketika ditanda-tanya, Anda bisa jelaskan. Nah, ini kan tidak bisa jelaskan kenapa? Nggak tahu. Itu jadi ketika ditanya kan, nah disarankan juga nanti kalkulasi tadi. Sebaiknya berapa ukuran sarannya itu harus tepat sasar ventilasi idealnya itu berapa? Luas ventilasi kan? Hubungan kepadatan hunian dengan kegiatan tuberkulosis idealnya berapa? Satu kamar itu berapa? Kan ada ukurannya. Nah, untuk berapa orang? Itu di ini kan ada. Jadi rumah itu misalnya ruangan ini untuk berapa orang? Satu kamar kan diisi orang ya. Nah, karena sirkulasi udara orang itu bisa masuk dalam satu rumah juga berapa? Idealnya, teorinya gitu. Nah, kan pentingnya teori itu untuk mendukung tadi. Supaya setiap udah beroksigen kan gitu. Nah, jadi udah tahu bukan oksigen lagi kan, itu tahu oksigen kan. Suhu ruangan ya. Yang bagus lembab atau hangat? Iya. Ya hangat terpanas ya. Lebih panas ya. Berasap. Nah ini harus dijelaskan kenapa? Karena kalau dia hangat, kumannya, virusnya itu, ya dia tidak tertahan lama kan. Nah, jelaskan ujungnya dia itu berapa? 18 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Dan merokok, jadi kalau misalnya ada orang yang ada hubungannya, ini yang misalnya kalau dia tidak merokok, kan ibu-ibu jarang merokok ya. Rokok ibu-ibu itu beda dengan rokok bapak-bapak tuh, ya. Apa sebenarnya? Rokok ibu-ibu kan beda ya dengan rokok. Nah itu jadi karena itu tadi, karena perbedaan itu kan. Jadi kalau dia tidak merokok, misalnya yang dia pertahankan rokok pasif, dia mungkin dia merokok ini yang parah itu kan rokok pasif. Mungkin saja ibu tidak merokok, tapi suaminya merokok. Jadi 5 kali berisiko dibandingkan dengan rokok pasif. Kemudian kontak serumah dengan tuberkulosis kan ada hubungannya ya. Keeratan kontak misalnya tadi piring, peralatan masak, alat makan, tempat tidur kan juga. Nah, jadi bagi peneliti lain kira-kira apa yang saran Anda ini? Ini tambah variabel saja gitu. Jadi ada saran kan gitu ya. Bentuk penelitian sebagai tambah variabel. Kira-kira kalau ada penelitian ini kalau dia tuberkulosis kira-kira saran Anda apa? Peneliti lain. Jadi kalau di slide tambah variabel ini ya bisa saja nanti kalau ini kan case lebih pada pendekatannya kan. Jadi hubungan sanitasi lingkungan dengan kalau ini sebenarnya lebih lingkungan kan. Jadi sebenarnya ini sanitasi lingkungan dengan kejadian tuberkulosis. Ini lingkungan semuanya ya. Merokok perilaku ya. Kalau misalnya tadi perilakunya yang lebih pada perilaku merokok, misalnya asupan gizi kan, apalagi imunitas kan, asupan vitamin C kan, ya. Kemudian ini yang terkait dengan yang selain tadi variabel yang lebih banyak casing kan, ya, lingkungan, sanitasi lingkungan. Kita saja nanti diberikan atau juga untuk pelayanan kesehatan, misalnya tadi PMO kan? Nah, jadi supaya dia yang PMO itu mengkonsumsi obat baik TBC untuk
atau ini sarannya ke sana. Jadi pada variabel yang terkait dengan perilaku, kan itu variabel kesehatan. Nah kalau ini kan apa variabel? Tidak ada solusi kan? Iya, memberikan saran kepada teman lain tapi tidak ada solusinya apa variabel. Jalan dekat yang mana jalan sendiri. Nah kan itu jadinya begitu. Jadi ketika orang mulai menjelaskan, oh ini ternyata yang perlu begitu. Nah jadi tinggal ambil tindakan bentuknya sama tapi dia ada saat perilaku atau pelayanan ke kan gitu ya. Mungkin itu semua Dan terima kasih dari dua masukan ya tadi dari menurut ada pertanyaan tiga termasuk narasi ya berdasarkan tabel 410 ya di awal seminar gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba ngomong tapi dasarnya apa gitu. Jadi kalau kamu biasa membaca tabel laporan Kesdas, DKI yang survei itu biasanya ada penurunannya berdasarkan tabel 4.1 atau 4.10 itu harus ada. Ya ini gimana contohnya ini? Kira-kira mau apa yang contohnya? Belum ada Pak. ya jadilah diri sendiri kan udah muncul ya. Berjuang sendiri. Oke, dari abstraknya. Abstrak tadi udah disebutkan sama Pak ya. Kalau lokasi tempat nama orang, institusi ya, itu harus diawali dengan huruf kapital. Kamu cek semuanya ya sampai ke belakang sana ada nggak yang masih tidak sesuai gitu ya sampai ke bab terakhir. Nah sebenarnya itu penyebab dari TBC itu apa sih? Dia menginfeksi apa? Organ tubuh? Misalnya apa? Ya bisa paru, Paru. Ada yang lain nggak? ada paru lagi. Bakterinya sama? Sama. Gejalanya kayak mana? Jalan sama. Sama. Kelenjar batu-batu juga gitu. Tapi yang diserang adalah kelenjar, bukan paru-parunya. Ya. Dari akad bahasa Inggris halaman nomor 10. Abstrak itu purpose, sebenarnya bacanya purpose kedua. Purpose ya, bukan purpose. Ya kan? Iya. Nah, biasanya kalau di atas bukan purpose ya, itu objektif ya. Sasaran. Ya, objektif kalau kamu coba lihat-lihat jurnal-jurnal internasional ya, mereka tuh biasanya menyebutkan objektif gitu, bukan purpose gitu. Ya, coba nanti kamu baca jurnal internasional ya. Iya Pak. Kemudian di research method, ya, itu biasanya hanya cukup menuliskan metode aja, metode, nah, nggak ada research method, objektif, metode, result, conclusion. Istilah bahasa Inggrisnya memang pulmonary tuberculosis ya. Ya, yang awal kalimat itu, di abstraknya. Pulmonary tuberculosis, memang itu ya. Bakunya memang itu dalam bahasa Inggris. Ya, di halaman 5 itu ada yang kosong, ada ruang kosong. Itu mau diisi apa itu? Ya kan, di atas E. Kemudian tabel tolerance E. Judulnya ini yang dijilid gitu. Atas yang dijilid, bukan bawah yang dijilid.
sini 4, sini 3, bawah 3. Ada seperti itu kalau di scan. Makanya yang jilid apa? Yang marginnya 4 itu yang jilid, bukan 3 yang jilid, tapi 4 yang jilid. Ya kan? Marginnya 4, 4, 3, 3. Nah, yang jilid itu yang 4. Nah, 3 yang jilid sudah. Jadi jilid lagi. Ya? Jadi tidak kelihatan baca ini ya. Fokusnya rata dengan angka 3. Ini audit halaman 25 ini typo sih ya, halaman 25 kayaknya typo aja. Audit. Nah di ini nih di halaman 43 ini kan uji validitas ya, ada 8 poin ventilasi kepada dan suhu, melokok 1, melokok 2, melokok 3, kontak rumah 1, kontak rumah 2. Maksudnya apa nih melokok 1, melokok 2, melokok 3? Kenapa diuji masing-masing? Itu Pak, kan variabel melokoknya kan ada 3 pertanyaan. Terus variabel melokok sebenarnya 2 pertanyaan. Ya tetap satu variabel yang diuji ya, ya kan? Tetap satu gak sih? Tetap satu variabel uji validitas, satu variabel juga. Kalau namanya uji validitas, validitas konsumennya, itu kan ada total skornya tuh, ya, membandingkan item dengan total skor itemnya gitu. Itu yang dibandingkan, ada korelasinya gitu. Nah kalau bandingkan dia dengan dirinya sendiri, ya korelasinya tinggi, ya kan? Jadi satu variabel, kalau 3 pertanyaan ya variabel satu variabelnya yang diuji gitu, jangan yang diuji itemnya satu-satu gitu, enggak. Kontak rumah juga di reliabilitas juga ya. Harusnya variabel merokok nih reliable, kalau tidak reliable bukan merokok 1, reliable merokok 2, reliable. Ya udah otomatis ya, nilai reliabilitas sangat tinggi, contoh kalau 3 0,91 ya kalau udah mendekati 1 itu kan. Jadi variabelnya yang diuji itu bukan item-item yang satu diberikan. Oke, kemarin saya ngasih ini saran supaya peta ini dihapuskan karena nggak ada gunanya nih. Saya mau lihat juga nggak bisa. Kenapa Pak? Ya hapus aja, ngapain orang nggak jelas kayak gini. Nah, apa yang mau dilihat tulisannya nggak boleh dibaca, yang mana kekuatan itu juga nggak tahu, gitu kan? Mendingan dibuang saja. Nah, tabel itu judulnya punyamu bagaimana? Udah bagus belum? Halaman 52. Judul tabel depan 1. Kira-kira apa yang kurang di situ? Judul tabel 4.1. Apa yang kurang di situ? Atau apa yang kelebihan? Ada yang kelebihan nggak? Atau ada yang kurang nggak? Kurang apa itu? Judul tabelnya. Ya? Yang itu di atas ya. Judul tabel belum benar di atas, cuma kurang apa di situ? Tahunnya apa? Tahun. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Sama di tabel-tabel lain juga ya. Coba tabel matematik 2. Kurang apa itu? Tabel matematik 2 kurang apa? Tahunnya 2. Hah? Tahun
perbaiki nih, cuma ditentuin aja nih. Nah, ini semuanya ke belakang begitu. Jadi masih utuh gitu, revisi dari saya masih utuh, nggak ada perubahan nih. Tambah 22 kali 2, nah gambar, oke? Nah, setiap kamu mengambil sumber dari paragraf yang berisi dari sumber orang lain, atau dari Kementerian Kesehatan, atau dari artikel jurnal, atau dari laporan laporan puskesmas, laporan apa, itu harus disertakan di bagian ini paragrafnya, ya. Jangan nggak ada kosong atau coba ya saya baca yang lainnya di halaman 66. Di situ menurut Permenkes RI bahwa itu yang terakhir halaman 66 nomor 177 Menkes per dari 2017 tentang perhubungan kesehatan negara dalam ruangan. Itu kan harus dituliskan sumbernya. Ya, Pak. Nanti dari daftar pustakanya juga harus dituliskan, ya. Ya, Pak. Ini data pustakanya, data pustaka nomor 72 itu di bawah, ya, 72. Kemudian hurufnya menggunakan apa? Fontnya Times New Roman. Ukurannya berapa? Ukuran fontnya berapa? 12. Times New Roman ukuran 12. Ini kali itu ukuran 11. Ini perbaiki ya. Perbaiki. Spasinya berapa nih data pustaka? 1,5. 1 atau 1,5? 1. Coba cek di buku ada nggak? Kalau nggak ada, biasanya sih menggunakan 1, ya. Di rumah kalau nggak ada, buat 1 ya spasinya. Ada nggak buku perubahannya? Ada. Nah, itu kamu penelitian, kira-kira berapa lama sih satu penelitian? Wawancara pengambilan data satu orang responden. 1 rumah, Pak. Sekitar 5 menit. 5 menit. Jadi yang situasional ini responden apa? Kamu yang wawancaranya? Wawancara, Pak. Karena ada yang untuk datanya yang masih bisa itu, Pak, yang selain yang kedua-dua yang saya baca itu bisa sendiri. Tapi yang nggak bisa sendiri itu saya ngisikan. Harusnya wawancara aja kan nggak lama, ya. Kan personal kan, personal pasti kita mewawancarai, ya kan? Aja nggak lama. Belum wawancara SDKI Pak, yang sampel tulis halaman Pak. Dan juga itu sedikit sampai Ya, jangan males, berbuat semalas ya. Harus rajin lah ya. Kan pertanyaannya sedikit, sisanya pengukuran Pak ya, ukur ventilasi, kemudian ukur suhu ruangan, kan mudah. Pertanyaan cuma merokok, apalagi yang diwajibkan. Itu ya, Pak, sebenarnya observasi. Nah, sebenarnya harus observasi loh. Merokok masa cuma ngisi sendiri. Itu datanya apa yang ngisi sendiri? Oh iya, berarti kamu nanya dia. Ada yang itu, Pak, ada yang info juga bisa lihat dulu nggak? Kan bawa wawancara nih, Pak. Ya kan, terus dilihat, terus dia ngisi sendiri Oh gitu. data dia. Nah, berarti kamu harus tanyanya belum dipahami oleh responden, ya enggak? Kalau dia paham ya responden. Dan dulu yang perbaiki ya. Nah, kalau udah masalahnya masih kayak gitu utuh ya, cuman apa lagi? Proposalmu gimana nih? Kan masih ada yang nggak diperbaiki selama bimbingan, ya. Saya nggak tahu kalau ada bimbing lain Pak Edi. Saya masih kelihatan nih belum diperbaiki. Udah, Pak, udah. Hanya Bapak kan kemarin hanya itu kan, Pak, hanya coret-coret yang dihilangkan yang saksi
mungkin misalnya Ya. eh, Sudah diperbaiki sih. mana belum ada di sini. Ini nggak ada pasal lagi Pak. Enggak, maksudnya terus desimal dengan desimal, koma dengan koma, satuan dengan satuan. Itu kan masih pakai center semuanya itu. Ya, nanti dirapin ya. Tadi belum saya bahas juga tuh. Dalam tabel itu, tabel harusnya lurus satuan dengan satuan, koma dan koma, ya gitu. Ya. Baik ya, yang penting itu kamu perbaiki. Nanti pertama datang ke Bu Nurul, kemudian ke kreatif, dan berikutnya ke saya ya. Oke, Nancy Trisnawati dengan judul skripsi faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang tahun 2024. Mau tahu skornya nggak? Skornya mau tahu nggak? Oke. Dengan total skor, total nilai keseluruhan 252,7. Totalnya 84,2. Jadi termasuk A ya. Silakan diperbaiki sesuai dengan masukan dan arahan dari penguji. Setelah itu selesai, kamu buat juga artikel ya. Artikelnya dibuat juga. Termasuk harus mengurus kemiripannya, cek plagiarisme di perpustakaan. Itu kalau udah selesai dari pengujian. Dan ini ada pertanyaan? Ya? Bapak, untuk foto yang di daftar riwayat itu perlu Ya harus asli ya, asli tempel. Tidak kayak gitu seragam apa ya? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, itu Pak ya. Itu tuh untuk sekarang skripsi ini selama untuk Nancy Trisnawati sudah selesai, tinggal ngurus yang lainnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nanti dari kerja khususnya nggak ada.